Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi metodologi penelitian. Kali ini di video ini saya akan membahas mengenai sampel dan sampling teknik. Jadi bagaimana menentukan sampel, apa itu sampel, bagaimana cara mengambil sampel, dan hal-hal yang berkaitan dengan sampel akan kita bahas di materi kali ini. Karena sampel merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penelitian, karena dari sinilah data kita peroleh. Selain kita menentukan instrumen, kita menentukan juga di mana instrumen tersebut akan digunakan. Nah, inilah akan berkaitan dengan sampel. Sampel yang baik akan menghasilkan data yang baik. Sampel yang tepat akan menghasilkan data yang akurat. Ini menjadi krusial dalam penelitian karena kalau bisa dibilang penelitian adalah sebuah sistem ya, artinya setiap komponen saling tunjang satu sama lain sehingga menghasilkan suatu ikatan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika misalnya instrumen menentukan sampel, menentukan data analisis dan sebagainya, itu akan sangat berkaitan erat sehingga menghasilkan suatu penelitian yang baik atau penelitian yang valid dan reliable, bisa dipercaya dan benar-benar menghasilkan sebuah penemuan atau temuan atau hasil yang benar-benar bisa digunakan. Nah, baik, dalam menentukan atau memahami sampel, kita harus juga mulai dari pembahasan tentang populasi. Jadi ketika menentukan sebuah penelitian, tentunya kita biasanya menentukan apa atau siapa atau di mana atau mengcover apa saja atau memiliki parameter apa saja sih objek yang akan kita teliti itu. Nah, yang dinamakan populasi itu adalah the entire group that you want to draw conclusions about. Jadi kita menentukan subjek atau variabel yang akan menjadi pusat perhatian kita. Misalnya ketika kita ingin melakukan penelitian misalnya terhadap wanita usia produktif misalnya dari usia 18 sampai 50 misalnya. Maka seluruh wanita yang berada di range usia yang sudah kita tetapkan, wanita usia 18 sampai 50 itu adalah populasi yang harus kita jadikan sebagai kesimpulan hasil penelitian kita itu akan apply atau akan bisa digunakan ke range wanita di usia segitu. Nah, misalnya populasinya, bisakah populasi itu diperluas atau dipersempit? Tentu saja, diperluas dan dipersempit. Misalnya tadi kita mau persempit lagi agar populasinya lebih spesifik, misalnya perempuan usia produktif 18 sampai 50 di Pulau Jawa misalnya. Maka akan menyempit lagi. Jadi yang boleh menjadi target atau objek yang kita teliti itu adalah perempuan berusia sekian di tempat itu. Tidak boleh mengambil dari yang lainnya ketika akan melakukan penelitian dan tidak boleh menerapkan hasil penelitian ke subjek yang berada di luar parameter yang sudah ditetapkan. Nah, ini akan menjadi penting karena dengan adanya menentukan populasi ini kita benar-benar sudah mencari target yang spesifik tentang manfaat atau dampak atau kebergunaan penelitian kita. Nah, yang harus benar-benar digarisbawahi adalah dalam sebuah penelitian yang namanya populasi itu, kalau secara umum dalam bahasa umum populasi itu berkaitan dengan orang ya, jumlah penduduk atau sebagainya. Tapi kalau dalam riset, dalam penelitian itu tidak harus selalu merujuk pada orang. Jadi yang namanya populasi itu bisa berupa ke objek, ke benda, bisa ke kejadian, bisa ke organisasi, negara, spesies dan sebagainya. Jadi tidak terbatas kalau dalam penelitian arti maknanya itu hanya sebatas pada manusia atau orang. Jadi yang dinamakan populasi itu misalnya begini, populasi yang ingin saya teliti adalah buku-buku yang terbit pada tahun 1960 misalnya. Maka populasi saya adalah harus menginkludkan, harus meneliti
harus bisa diterapkan, harus bisa dikaji kepada buku-buku yang terbit pada tahun itu. Nah, ini berarti populasinya adalah buku pada tahun 1960 yang terbit di Indonesia. Nah, itulah populasi saya. Meskipun bukan orang, tapi dalam bentuk benda atau objek. Atau misalnya populasinya adalah partai-partai politik di Indonesia pada tahun 2020. Nah, itu pun populasinya adalah partai politik yang ada di Indonesia, bukan orang, tetapi lebih pada organisasinya dan sebagainya. Jadi, kalau dalam riset tidak harus selalu bahwa yang merujuk ke populasi itu selalu orang, tetapi bisa dalam bentuk benda, objek, ataupun yang lain, atau data-data yang lain. Nah, dari populasi inilah kita biasanya mengambil sampel, atau mengambil contoh, atau mengambil objek atau kelompok yang akan dianggap bisa mewakili keadaan dari populasi secara keseluruhan. Saya ambil analogi sederhana saja dari perumpamaan populasi dan sampel itu. Ketika seseorang ingin melakukan tes golongan darah atau tes darah dan sebagainya, maka populasi yang ada dalam populasi yang dirujuk dalam konsep tadi adalah misalnya orang ingin mengetahui keadaan darahnya. Berarti darahnya itu adalah secara keseluruhan disebut populasi. Karena darah yang ada di tubuh orang tersebut disebut populasi. Nah, sampel adalah bagian kecil dari populasi itu yang dianggap bisa mewakili dari populasi dan akan benar-benar dijadikan sebagai sumber informasi atau sumber data. Jadi misalnya ketika yang dibutuhkan hanya satu suntikan saja ketika untuk ambil sampel darah, maka dianggap satu suntikan itu misalnya 30 cc ataupun berapa, itu dianggap bisa mewakili secara total keseluruhan yang ada di dalam tubuh seorang tersebut. Itulah konsep sampel. Jadi sampel itu adalah sesuatu yang bisa mewakili. Atau contoh lagi yang lain, misalnya ketika ada penjual buah memberikan tester di kedainya atau di tempat jualannya, maka tester itu adalah bagian kecil dari buah yang dia jual, tapi dia meyakini bahwa si penjual ini meyakini bahwa apa yang ditawarkan, apa yang disajikan dianggap bisa mewakili keadaan barang yang dia jual secara keseluruhan. Ini konsep awal dari sampel. Nah, secara khusus dalam penelitian, sampel inilah yang akan menjadi pusat informasi yang akan kita mengambil data. Jadi, dari sampel inilah kita memperoleh data, bukan dari populasi. Dari populasi kita dapat sampel, dari sampel kita dapat data. Nah, dari data nanti kita bisa membuat generalisasi kepada populasi. Itu siklusnya seperti itu. Dari populasi diturunkan menjadi sampel, dari sampel diperoleh data, dari data bisa digeneralisasi menjadi ke populasi. Nah, ini juga sama karena populasi itu bukan melulu tentang orang, maka sampel pun sama, bukan melulu tentang manusia atau orang, tergantung dari populasinya apa. Nah, kemudian biasanya yang namanya sampel ini biasanya untuk penelitian, kalau ada konsep sampel dan populasi itu biasanya untuk penelitian kuantitatif, karena untuk kualitatif itu tidak mengambil sampel karena sifatnya lebih ngobrolnya tentang informan, partisipan, atau orang yang diwawancara, orang yang diamati, dan sebagainya. Tapi kalau dalam kuantitatif biasanya disebut ada sampel dan populasi, ada yang mewakili. Nah, biasanya dalam penelitian kuantitatif, jumlah sampel itu adalah lebih sedikit, meskipun tidak selalu, lebih sedikit dari populasi. Jumlah sampel selalu lebih sedikit. Misalnya, ketika ada survei tentang hasil quick count dalam pemilu, misalnya, itu yang pemilih itu ada sekian juta, tetapi yang diambil adalah sekian ribu. Berarti jumlah sampel itu selalu berada di bawah jumlah populasi. Tapi tidak selalu. Ada kemungkinan jumlah sampel yang diambilnya adalah sama dengan jumlah populasi, sangat memungkinkan. Artinya seluruh populasi itu benar-benar bisa diteliti secara keseluruhan. Nah, konsep berikutnya yang harus dipahami dari sampel adalah sebuah sampel atau kelompok sampel ini harus bisa atau wajib mewakili kualitas atau karakter yang dimiliki oleh populasi. Artinya
dia bisa menjadi perwakilan bagi peneliti untuk menentukan kualitas, karakter, atau kesamaan populasi yang sedang diteliti. Karena jangan sampai misalnya ketika ada, misalnya ini analogi lagi, pedagang yang curang, ketika barang yang dia miliki, misalnya buah yang dia miliki itu rasanya asam, tapi dia membuat mengambil sampel dari yang lain yang rasanya manis, kemudian disampaikan bahwa ini mewakili apa yang dia miliki. Nah, ini tidak representatif, tidak mewakili keadaan sebenarnya. Seharusnya sebuah sampel itu jujur benar-benar bisa mewakili keadaan populasi secara keseluruhan. Nah, masalah selanjutnya dalam masalah pengambilan sampel atau populasi itu tentang ukuran sampel itu sendiri. Seberapa besar sih bahwa sampel ini dianggap bisa cukup digunakan sebagai sumber kajian dalam penelitian? Artinya, sudah cukupkah dengan sampel sekian banyak untuk dianggap sebagai bukti bahwa apa yang sedang kita teliti itu benar-benar memiliki data yang seperti ini? Nah, sebetulnya jawabannya sederhana. Tidak ada jawaban secara jelas, gamblang, hampir semua menyebutkan bahwa jumlah sampel itu harus segini, itu nggak ada. Misalnya minimal harus 1, minimal harus 10, minimal 20, itu tidak ada. Terutama untuk penelitian kuantitatif ya, penelitian kualitatif. Kualitatif itu meskipun misalnya sampel atau orang yang dilibatkan cuma 1 orang, penelitian itu jadi dianggap cukup. Dengan catatan bahwa data yang dihasilkan adalah data yang sangat berbobot, datanya benar-benar bisa diuraikan begitu jelas, datanya bisa menghasilkan pemahaman yang begitu mendalam. Nah, jadi sebetulnya tidak ada batasan khusus harus berapa, tetapi biasanya bergantung pada tujuan penelitian dan karakter dari populasi yang benar-benar sedang kita teliti. Itu akan menjadi pertimbangan. Jadi peneliti sendiri akan mengetahui kapan mengatakan bahwa oke, sampel saya sudah cukup. Jadi kembali lagi kepada pengetahuan atau background peneliti tentang ini, dengan sampel segini saya sudah memiliki cukup data untuk disajikan kepada orang lain. Kemudian pada dasarnya ini ada konsep yang mengatakan ini, misalnya Louis Cohen dan beberapa penulis dalam metodologi penelitian mengatakan pada umumnya makin besar jumlah sampel, atau ada yang menggunakan istilah makin mendekati ke jumlah populasi makin baik. Artinya ya syukur-syukur kalau seluruh populasi bisa diteliti, bisa dikaji. Tetapi kalau dalam ilmu sosial sepertinya agak susah, karena yang kebanyakan yang diteliti adalah manusia dengan parameter yang beragam akan menghasilkan. Misalnya ketika kita menyebutkan laki-laki yang tinggal di suatu wilayah, maka jumlahnya akan ribuan atau bahkan jutaan. Tidak mungkin sebuah penelitian bisa, susah rasanya untuk mengcover sekian juta orang. Biasanya hanya sampel. Tetapi semakin mendekati ke jumlah populasi, sampel semakin mendekati ke jumlah populasi, itu semakin baik dianggapnya. Oke. Ada satu lagi kecenderungan yang sudah dipegang dan digunakan secara umum, tetapi sebetulnya tidak wajib, hanya dianggap sebagai suatu keumuman yang biasanya digunakan. Jadi dalam penelitian kuantitatif, ada terutama penelitian kuantitatif yang menggunakan analisis statistik. Catatannya adalah ada kuantitatif dan menggunakan uji statistik. Jumlah sampel yang minimum disarankan, sampel yang disarankan itu minimal 30. Jadi jumlah sampel minimal itu adalah 30. Ini hanya berkaitan dengan disarankan tentang kajian statistiknya agar menghasilkan angka yang cukup untuk diolah secara statistik, maka banyak ahli menyarankan jumlah di minimalnya adalah 30 sampel. Sampelnya harus ada 30 minimal ya. Tetapi tentu saja lebih banyak lebih baik, karena tadi semakin mendekati ke populasi semakin baik. Nah, ada beberapa tabel yang bisa dijadikan panduan ketika ingin menentukan
jumlah sampel dari jumlah populasi tertentu yang ditetapkan oleh para ahli dalam bidang statistik ataupun penelitian kuantitatif. Misalnya ini ada tabel yang menunjukkan jumlah populasi dan nilai alpha atau confidence level atau significance level. Jadi ada confidence level 90% kalau menggunakan istilah confidence level, ada yang menggunakan istilah alpha level of significance, misalnya berarti alpha 10%, kalau ini alfanya 5%, ini alfanya 1%. Lihat di sini, jika populasinya ada 30, maka jumlah minimal yang akan kita jadikan sampel itu adalah 27. Dan makin tinggi jumlah confidence levelnya, itu makin mendekati ke jumlah populasi. Misalnya ini, di populasi 30, kalau untuk confidence level 99%, maka 30-30-nya ini harus dilibatkan, sebaiknya dilibatkan. Tetapi makin gede angkanya ke bawah, ini makin dekat ya, masih dekat kalau jumlahnya populasinya 30. Misal kalau misalnya populasinya ada di angka 1 juta orang, maka dengan confidence level yang 90% itu di angka 756. Kalau misalnya dengan confidence level 95% itu sekitar 1066, dan di confidence level 99% itu di kisaran 1800-an dan sekian. Ini adalah contoh bahwa semakin meningkat jumlah confidence levelnya, taraf kepercayaannya, itu maka sebaiknya jumlah sampel pun ditingkatkan. Dan bisa lihat jomplangnya jauh, dari 1 juta itu cuma 1000 atau nggak sampai 2000 yang dilibatkan dalam penelitian. Tapi ini bisa digunakan sebagai panduan ketika seorang peneliti ingin menentukan jumlah sampel yang layak, terutama untuk penelitian kuantitatif. Kalau kualitatif, kembali lagi, kualitatif itu tergantung pada kualitas data yang dimiliki, kualitas informasi yang bisa dihasilkan. Nah, berikutnya adalah masalah tentang representativeness. Tadi sedikit sudah dibahas bahwa yang namanya sampel itu harus representatif atau harus bisa mewakili keadaan populasi. Karena itulah sumber data yang akan kita jadikan sebagai dasar kesimpulan kita. Dari data ini saya bisa memperoleh ke penemuan ini atau teori ini atau kesimpulan ini, sehingga ketika diterapkan pada populasi dan hasilnya tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan di sampel. Nah, ini juga termasuk hal yang sulit karena sulit dilakukan tetapi bukan mustahil ya. Mencari sampel yang benar-benar representatif ini memerlukan kejelian dan ketelitian dari peneliti itu sendiri. Tidak bisa sembarangan. Kemudian, karena representativeness pasti berkaitan dengan konsep generalizability, artinya bisa digeneralisasikan. Hasil yang diperoleh dari sampel itu bisa dibuat menjadi sebuah generalisasi. Misal, kalau saya misalnya mengatakan sebuah, misal di kita ada istilah mojang priangan, itu adalah wanita-wanita yang cantik. Nah, orang biasanya membuat generalisasi, artinya dianggap semuanya sama. Itu berdasarkan sampel-sampel yang sering atau umum ditemukan. Misalnya dia bertemu dengan orang yang berasal dari Priang itu sekian kali, akhirnya dia berkesimpulan bahwa yang namanya mojang dari Priangan itu cantik-cantik. Nah, itu disebut generalizability atau generalisasi dari sebuah hasil pengamatan yang bisa diterapkan kepada populasi. Nah, sebetulnya generalisasi ini atau generalizability ini ada dua sudut pandang. Pertama, generalisasi terhadap populasi. Yang kedua adalah generalisasi terhadap teori. Jadi, tidak selalu generalisasi ini bersifat material, tapi bisa juga bersifat konseptual. Tidak harus selalu berwujud, tapi juga bisa berupa sebuah hasil pemikiran. Nah, ini juga adalah sebagai dampak dari pemilihan sampel yang baik. Akhirnya bisa menimbulkan generalizability atau si hasil atau si kesimpulan itu bisa diterapkan ke situasi yang lebih luas. Oke. Nah, bagaimana untuk meyakinkan atau memastikan bahwa sebuah sampel itu
bisa dianggap baik dan mewakili populasi atau bisa mewakili teori yang sedang muncul. Jadi ada yang namanya sampling techniques atau cara pengambilan sampel. Artinya sampel ini tidak bisa sembarangan diambil, tentu ada tata cara yang harus ditempuh. Nah, atau ada yang menggunakannya teknik of data sampling teknik, atau ada juga yang menyebutnya sampling strategies. Itu perbedaan istilah. Yang jelas bagaimana sampel ini diambil atau dikeluarkan dari populasi ini ada tata caranya. Saya membaginya menjadi banyak ahli membaginya menjadi dua kategori besar, probability sampling dan non-probability. Ada yang probability itu lebih menganggap bahwa dari seluruh bagian dari populasi itu memiliki karakter yang relatif sama. Dan biasanya ini lebih banyak digunakan di penelitian kuantitatif untuk probability sampling. Sedangkan yang non-probability sampling itu ada unsur subjektivitas, ada unsur judgment, ada unsur pertimbangan yang digunakan ketika menentukan memilih sampel tersebut. Dan biasanya sebagian besar di non-probability sampling lebih dekat-dekat ke pemilihan untuk penelitian kualitatif. Meskipun tidak eksklusif bahwa probability harus untuk kuantitatif, non-probability harus untuk kualitatif. Tapi kecenderungannya ada bahwa probability lebih condong digunakan oleh penelitian-penelitian kuantitatif, sedangkan yang non-probability itu lebih banyak atau lebih dekat, lebih condong digunakan oleh penelitian kualitatif. Baik, saya akan bahas satu-satu. Dari yang probability sampling, saya hanya mengambil 4 dengan pertimbangan sebetulnya masih banyak yang lain, tata cara yang lain. Cuman saya ambil. Yang pertama adalah hanya 4 ya. Yang pertama adalah tentang simple random sampling. Simple random sampling ini adalah sebuah penyampaian yang paling umum digunakan karena dianggap paling praktikal ya, paling praktis untuk digunakan, lebih mudah digunakan. Ini persis seperti kalau Anda mengundi drawing misalnya di dalam kompetisi itu, jangan kompetisi, misalnya kalau dibilang arisan itu orang dikasih nomor atau namanya dimasukin ke dalam kertas, kemudian dilipat, kemudian dikocok, mana yang keluar, siapapun punya kesempatan yang sama. Ini disebut dengan simple random sampling. Benar-benar acak siapapun bisa dianggap bisa mewakili. Siapapun bisa dianggap mewakili. Yang kedua adalah systematic. Sebetulnya masih tentang random sampling, penyampelan secara acak. Tetapi ada menempuh sedikit mekanisme. Misalnya kita ingin memilih 30 orang dari 300 orang misalnya. Saya punya misalnya ngajar di 10 kelas, masing-masing kelas itu terdiri dari 30 siswa, dan saya ingin memilih 30 siswa dari keseluruhan kelas yang saya ajar, dari 300 orang itu. Mungkin saya akan memberikan nomor urut kepada mereka. Nomor urut 1 sampai 300, kemudian dari nomor urut itu saya misalnya mereka diberikan secara acak, disuruh memilihnya dengan secara undian, siapapun yang dapat ambil, dan dia nggak berurutan dari kelas A harus 1 dan seterusnya, tapi benar-benar secara acak. Nah, nanti setelah mereka mendapatkan nomor undian dari 1 sampai 300, kemudian saya menentukan bahwa yang akan saya ambil adalah nomor kelipatan 10, misalnya 10, 20, 30, dan seterusnya, itu yang saya ambil, maka itu masih disebut sebagai sistem penyampaian secara acak. Nah, hampir mirip ya, hanya perbedaannya ada sistem yang digunakan. Ada sistem yang digunakan, ada mekanisme sedikit yang digunakan agar tidak selalu simple random saja, tetapi ada sistem yang digunakan. Yang ketiga adalah stratified random sampling. Stratified random sampling ini lebih menstratakan atau membagi berdasarkan hierarki biasanya. Hierarki misalnya saya ingin mengambil dari 300 orang tadi, misalnya saya ingin mengambil 30 orang. Tetapi dalam kasus 30 orang ini saya harus memastikan bahwa saya bisa mengambil dari kelompok menengah, kelompok tinggi, dan kelompok bawah misalnya secara prestasi. Maka saya akan kelompokkan dulu berdasarkan strata. Strata artinya berdasarkan
eh, kualitas hasil pembelajaran mereka. Yang tinggi mana? Nah, dari yang tinggi itu baru saya acak mana yang akan saya ambil secara random. Dari menengah juga saya ambil secara random, dari yang kelompok bawah pun saya ambil secara random. Ini untuk memastikan bahwa setiap kelompok terwakili. Itu boleh digunakan. Ada yang cluster. Kalau cluster itu hampir mirip sama stratified, cuman bukan berdasarkan strata karakteristik tertentu. Kalau cluster ini lebih berdasarkan per wilayah. Misalnya saya ingin memastikan bahwa wilayah A, wilayah B, wilayah C terwakili, maka saya kelompokkan dulu berdasarkan wilayah, misalnya wilayah tempat tinggal atau kedekatan atau apapun, baru nanti saya pilih secara acak dari tiap-tiap kategori yang sudah ditentukan. Itu dinamakan cluster random sampling. Tapi pada dasarnya ini kita pada kondisi merandom mengacak mereka secara adil, memastikan bahwa tidak ada unsur subjektif di sana, bahwa semua terpilih karena memang mereka diundi, karena mereka mendapatkan hak dan kesempatan yang sama. Ini memastikan objektivitas biasanya, memastikan objektif. Tapi syaratnya agak berat bahwa harus ada unsur homogenitas, artinya subjeknya atau populasinya atau anggota populasinya memiliki kesamaan. Karena kalau tidak memiliki kesamaan secara parameter nanti agak susah untuk memenuhi kriteria representativeness atau generalizability. Oke, dan yang berikutnya adalah ini yang sering yang tadi saya sebut, ini lebih banyak diakses di penelitian kuantitatif, yang ini di kualitatif. Nah, atau disebut non-probability sampling. Kalau ini berarti tidak berdasarkan kesetaraan. Ini lebih pada ada unsur subjektif. Ingat, subjektif di sini bukan secara makna subjektif jelek, tapi subjektif lebih pada berdasarkan pertimbangan teoritis atau pertimbangan logis. Jadi kata kuncinya pertimbangan teoretik atau pertimbangan logik. Theoretical consideration atau logical consideration dengan background knowledge yang dimiliki oleh peneliti, oleh bidang keilmuan atau pengetahuan yang sudah dimiliki oleh peneliti. Jadi tidak sebatas subjektif berdasarkan feeling, tapi lebih pada sudut pandang yang dipengaruhi oleh teori atau dipengaruhi oleh pemikiran logis. Saya ambil cuma 4, meskipun ada banyak lagi yang lain, hanya sebagai gambaran bahwa setiap pengambilan sampel itu ada tata cara dan ada bisa pilih mana pun. Yang pertama, purposive sampling. Purposive sampling ini adalah pemilihan sampel, pemilihan partisipan, pemilihan objek penelitian atau subjek penelitian berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Nah, kriteria inilah yang diset atau yang ditentukan dalam penelitian. Misalnya, ketika saya ingin membuat penelitian untuk misalnya mahasiswa atau siswa yang senang dengan game online, maka saya sudah mengeset game online ini sebagai purpose saya gitu. Purpose saya dalam memilih subjek. Nanti tidak boleh orang yang sembarangan. Artinya tidak sembarang siswa bisa ikut ke sini, tapi harus ada tujuan benar-benar yang diset sehingga kita milih ini harus orang ini harus orang ini itu berdasarkan purpose atau ada tujuan, ada theoretical judgment, ada logical judgment untuk menentukan sampel atau keterlibatan orang tersebut. Itu yang pertama. Disebutnya purposive. Jadi benar-benar harus didasari sama variabel penelitian yang akan dikaji. Misalnya, saya ingin meneliti tentang kebudayaan masyarakat Sunda Buhun misalnya. Maka dengan parameter itu saya harus sudah menentukan purpose-nya itu ada saya harus menemukan bukan hanya orang Sunda tapi orang Sunda Buhun. Maka tidak bisa sembarangan orang Sunda, harus orang Sunda yang purpose-nya jelas tadi itu di sana. Yang kedua adalah snowball sampling. Nah, ini menarik, disebutnya teknik penyampelan efek bola salju. Artinya bola salju itu kalau kita lihat menggelinding kecil, tetapi makin ke sana, makin ke bawah, makin ke bawah itu makin besar. Kenapa disebut snowball sampling? Karena proses penyampelannya adalah memilih orang dengan entry yang kecil dulu. Misalnya hanya 1 atau 2 orang, tapi dari hampir seperti kalau polisi mau mengungkap sebuah kasus konspirasi misalnya, yang ditangkap 1 orang
kemudian ada satu orang itu menunjuk ke pelaku lain yang tadinya tertangkap cuma satu, pada ujungnya misalnya ternyata pelakunya menjadi banyak, misalnya ada 20 orang sampai 30 orang. Itu efeknya snowball. Jadi dari satu informan, dari satu partisipan berkembang menjadi 2, menjadi 3 dan seterusnya. Sampai benar-benar dirasa cukup. Nah, itu ujungnya adalah cukup-cukupnya ini relatif. Cukup itu apakah datanya sudah terpenuhi atau informasinya sudah terpenuhi atau jawabannya sudah diperoleh. Nah, ini bisa jadi pertimbangan bahwa bisa memilih secara efek bola salju tadi. Yang ketiga adalah accidental, atau ada yang menyebutnya, sebagian menyebutnya accidental, ada juga di buku lain menyebutnya convenience sampling, tapi pada dasarnya sama. Ini benar-benar bersifat oportunis. Oportunis artinya siapapun yang available, siapapun yang bisa diakses pada saat penelitian, itulah yang kita jadikan sebagai sampel kita. Nah, ini benar-benar accidental disebutnya, atau convenience. Senyaman mungkin, senyaman peneliti selama subjek tersebut mungkin dan bisa memiliki informasi yang kita butuhkan, kita bisa ambil atau kita bisa gunakan. Yang terakhir adalah volunteer sampling. Volunteer sampling ini lebih menitik beratkan pada, kalau tadi kita yang menemukan orang-orang tersebut. Nah, kalau ini secara sukarela, siapa yang mau berpartisipasi? Biasanya sering ada orang membagikan undangan untuk mengikuti sebuah penelitian, misalnya menyebar angket, menyebar Google Form via WhatsApp dan sebagainya. Kemudian setelah dia sebar ke banyak orang, tetapi misalnya yang kita sebar ke 1.000 orang misalnya, tetapi yang mengisi hanya 100 orang, ini disebutlah volunteer sampling. Karena benar-benar mengandalkan siapapun yang bersukarela untuk menjadi bagian dari penelitian. Nah, pada dasarnya tidak ada salahnya Anda mau menggunakan teknik sampling yang manapun. Silahkan gunakan yang menurut Anda cocok dan sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Jadi tidak ada keharusan bahwa teknik sampling A lebih baik daripada yang B dan seterusnya. Tidak. Karena masing-masing sampling teknik itu bisa digunakan pada konteks-konteks yang berbeda. Jadi tidak melulu bahwa harus yang selalu seperti ini. Cuman teknik, meskipun adanya teknik sampling, tetapi secara untuk penelitian kualitatif, karena tidak selalu disebut sampling, karena kadang disebutnya partisipan, observan, kemudian bisa disebut juga informan, itu perbedaan istilahnya ya. Nah, meskipun istilahnya berbeda, tetapi pada dasarnya memiliki konsep yang sama. Jadi boleh digunakan di penelitian kualitatif ataupun kuantitatif, tergantung pada data atau konteks penelitian yang kita miliki. Yang sering salah itu bahwa ini harus selalu pakai yang ini lebih baik. Enggak. Tergantung pada jenis data atau keadaan penelitian yang sedang kita hadapi. Jadi silakan gunakan teknik sampling yang kiranya cocok dan sesuai dan memungkinkan Anda memperoleh data yang representatif, data yang kuat, data yang benar-benar berbobot untuk penelitian Anda. Data tersebut dijadikan sebagai bahan untuk menyimpulkan informasi atau pengetahuan atau apapun yang dihasilkan dari penelitian Anda. Mungkin itu saja yang saya bisa bahas di pembahasan tentang sampel dan sampling teknik ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.